Ini ya alhamdulillah ya Pak ya, udah ada perubahan ya. Begini, Hmm. Kang, Hmm. saya mohon Hmm. istri saya ini tolong obatin sampai sembuh. Saya Insyaallah. mohon maaf atas kesalahan saya. Saya ini kan hidup berdua sama istri. Karena kalau istri saya sakit begini gitu ya, pesan. Karena saya ini hidup berdua gitu. Tolong istri saya obatin. Insyaallah, insyaallah. Obatin Ya. saat itu. Ya di sini saya membantu dan menolong semampu dan semaksimal saya bisa ya Pak ya. Iya. Jadi intinya ya saya tidak daya dan upaya saya, hanya kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sama-sama meminta kepada Allah. Iya. Dan Bapak juga harus yakin, betul-betul yakin kepada Allah. Iya, Kang. Ya. Iya. Jangan kepada siapapun. Nah, sekarang kan mulai alhamdulillah mulai ada Alhamdulillah. perubahan lah ya. Perubahan. Iya, Kang. Itu intinya seperti itu aja lah Pak. Saya mohon, Kang. Mohon. Oke. Ya dah. Saya minta maaf kesalahan saya satu sama Kang. Ya, perkara seperti itu manusiawi Pak. Setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Iya. Dan intinya ketika kita melakukan kesalahan itu bagaimana kita memperbaikinya. Iya, Kang. Ya kan? Bagaimana memperbaikinya kesalahan-kesalahan kita. Cuman dulu ini saya kadang gini, apakah betul ketika habis berantem sama saya, hanya panjenengan sama istri panjenengan itu, istri panjenengan langsung sakit kayak gini? Iya, benar itu. Gitu ya? Iya. Mulai dari situ itu, Kang, langsung jatuh sakit Gitu. sampai sekarang ini. Iya. Terus saya udah berobat kemana-mana, Kang. Udah guru jenengan itu udah datengin? Udah berapa kali datang gitu. Oh, gurunya datang? Iya, datang. Tapi itu. apa kata gurunya? Itu udah diobatin sama guru. Ternyata kata guru udah nggak sanggup dia, Kang. Nggak sanggup? Iya. Oh gitu. Nggak sanggup katanya. Itu harus datang ke Akang aja katanya. Oh di kayak gitu? Iya. Tapi gurunya marah nggak sama saya? Enggak. Kalau marah nanti saya datangin gurunya. Enggak, Kang. Udah katanya datang aja ke Akang kesini. Gitu. Mohon katanya. Bilang begitu, Kang. Ya dulu kan waktu kita berantem itu karena kan saya mendengar jenengan ini kan katanya dukun sakti. Betul. Nah, gitu. Jadi pun kalau dijabah mungkin, Kang ya. Kalau nggak dijabah sama aja lah gitu. Ya gitu. Ya. Jadi gitu, kita ini sebagai manusia itu tidak ada yang hebat, tidak ada yang sakti. Bener, Kang. Yang hebat dan yang sakti itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak gitu. Kita ini manusia ini hanya wayang. Kalau Allah sudah menyuruh kita pulang ya kita dimasukin kotak lagi, ngomong apa? Iya kan? Gitu. Jadi jangan pernah sombong hidup itu. Yang harus sombong itu sebetulnya Allah kan. Tapi Allah nggak pernah sombong. Makanya saya minta maaf atas kesombongan saya, Kang. Waktu itu. Ya namanya manusia, Kang ya. Ada aja gitu. Siap, nggak apa-apa. Kesombongannya. Ya intinya kita ini sekarang ini kedepannya bagaimana cara memperbaikinya. Insya Allah, Kang. Saya pulang dari sini pasti saya taubat tuh, Kang. Ya banyakin sholawat tuh. Ya, jadi kan muslim kan? Ya muslim. Insya Allah muslim. Nah kalau muslim yang pertama sholat nih. Iya, Kang. Sholat yang harus kita jaga nih yang 5 waktu. Iya, Kang. Sholat banyakin sholawat gitu. Nah karena kan gini loh, ibarat sholat ya. Sholat itu ibaratnya sholat ini 5 waktu kan. Iya, Kang. Nah misalkan ketika kita menjalankan sholat 5 waktu, ibaratkan kita menggenggam ini kuat. Iya. Terus misalkan kita sehari nggak sholat, nah kayak gini. Misalkan zuhur kita nggak sholat, terus asar nggak sholat, ini masih kuat, ya kan? Zuhur dan asar kita nggak sholat masih kuat nih, ya kan? Tapi mungkin agak sedikit rapuh lah. Terus maghrib kita nggak sholat, ya kan? Terus ditambah lagi isya nggak sholat, lepas semua, Kang ya. Itu jadi hati-hati. Iya, Kang. Kita harus menjaga lah. Gitu. Saya mohon doanya dari Akang gitu ya. Untuk istri saya mudah-mudahan gitu ya. Bukan mudah-mudahan, saya minta doanya lah. Saya yakin. Sama doa sama saya juga butuh doa juga. Jadi saya juga ya doakan saya juga
Ya, intinya kita saling mendoakan aja. Iya, Kang. Iya. Nah, tadi kan udah dikasih madu hitam tuh. Ya, alhamdulillah ini sebelah udah ini, Kang. Sebelah udah mulai ini. Cuman belum sadar ini, Kang. Belum sadar nggak apa-apa, semua proses. Iya. Nanti ada madu ini juga nih, madu bawang lanang ya, yang udah kita ruqyah, udah kita asma nih. Iya. Ada madu hitam. Nah, sekarang tolong ini ambilin air di bak, sama kasih airnya nggak usah banyak-banyak, nanti kita ini kan. Oke. Oke, bentar ya saya ini dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah untuk sahabat-sahabatku semuanya, lover, subscriber dimanapun berada, yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah. Di kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali, kita bisa sapa menyapa, doa video hanya lewat sosial media. Dan alhamdulillah juga di kesempatan ini saya lagi kedatangan tamu ya, yang dimana beliau itu dulu pernah melawan saya. Tapi kita itu jangan pernah melihat masa lalu orang ya, jangan. Karena apa? Allah juga tidak akan pernah melihat masa lalu orang. Allah itu melihat ke depannya, bagaimana orang tersebut itu memperbaikinya. Ya kan, mau seburuk apapun kita masa lalu, mau sebejat apapun kita masa lalu, jangan pernah kita melihat masa lalu, tapi tataplah ke depan ya. Bagaimana cara kita memperbaiki ke depannya, ya kan, karena Allah lebih suka orang yang dulu seorang pelaku maksiat atau pemabuk sekalipun, tapi orang itu tobat dan tobatan nasuha. Allah lebih suka ketimbang orang yang rajin ibadah tapi sombong ya. Allah lebih suka orang yang seorang pendosa yang bertobat daripada seorang yang rajin ibadah tapi sombong ya. Nah, seperti itu. Jadi kita ini bagaimana cara memperbaikinya, karena saya mau tanya dulu sama jenengan, di dunia ini ada nggak orang yang benar? Nggak ada, kan? Nggak ada, cuma aku-akuan doang. Rata-rata ini kan orang itu hanya aku-akuan. Benar tapi ya bukan benar yang sesungguhnya, benar yang merasa dirinya paling benar. Iya. Gitu. Karena setiap orang itu pasti melakukan salah. Benar, kan? Ya kan? Iya. Setiap orang pasti melakukan kesalahan, entah itu disengaja apapun atau yang tidak disengaja. Nah, terus yang benar itu yang seperti apa? Yang benar itu orang yang salah. Kok bisa yang benar orang yang salah? Iya, yang benar itu orang yang salah. Nah, orang yang salah yang memperbaiki kesalahannya itu yang benar. Maksudnya bukan yang benar tapi sok benar, sok paling benar. Tapi orang yang melakukan kesalahan memperbaiki kesalahannya itu yang benar. Gitu, Kang ya. Gitu. Jadi bagaimana ini kita ini memperbaiki kesalahan-kesalahan kita dulu, yang dimana dulu kita ini seorang pendosa, sama saya juga seorang pendosa. Nah, bagaimana kita ini cara memperbaikinya? Mungkin di mata jenengan saya ini terlihat bagus atau apa gitu kan? Karena apa? Karena Allah menutupi aib-aib saya. Coba kalau Allah udah membuka aib saya, bagaimana bejatnya hidup saya? Bahkan lebih bejat daripada panjenengan. Nah itu. Tapi menurut saya, insya Allah dari masukan-masukan ke saya itu, Kang, alhamdulillah ke hati juga dingin. Iya. Ada nasihat-nasihat yang diberikan sama saya gitu. Karena gini, kalau kita ini memberikan nasihat atau ngopi itu apa? Ngoji perkara iman. Kalau kita mau berbicara perkara iman gini, kita ini jangan pernah mengaku orang yang beriman kalau belum Allah banting. Paham nggak ke situ maksudnya? Iya. Jadi kalau kita belum mendapati ujian, ya kan, yang benar-benar ujiannya ini sangat pahit sekali. Bahkan kita ini dibanting oleh Allah sampai titik terendah. Tapi di situ kita ridho dan ikhlas menerima semuanya. Nah itu. Jadi kalau ada yang ngaku orang beriman tapi belum pernah dibanting sama Allah, itu jangan dulu dah. Santai dulu aja. Nanti nunggu ketika Allah udah membantingnya. Insya Allah, Kang.
Ya, pasti ada nanti jenengan mungkin mendapati suatu cacian, hinaan, makian. Tapi jenengan ini ridho, ikhlas menerimanya. Nah itu Allah yang suka. Karena kita itu ketika mendapati cacian, hinaan, makian itu jangan pernah melihat orangnya. Tapi lihatlah siapa yang menyampaikannya itu. Ini berarti Allah ini yang lagi menyampaikan melalui orang tersebut. Teguran kepada kita. Itu. Ada orang yang gak suka sama kita, membenci kita, memfitnah kita. Alhamdulillah. Itu alhamdulillah aja ya. Alhamdulillah kenapa? Bukan kita yang melakukan kayak gitu. Tapi bersyukur gitu. Bersyukur aja Kang. Ya. Coba kalau kita yang melakukan kayak gitu, mencaci, memfitnah, menghina orang. Nah, kenapa enggak ini diri kita nanti? Iya, Kang. Terus bagaimana step kita? Jangan pernah dilawan. Karena ketika kita nggak pernah melawan orang tersebut, kita meminta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ nanti Allah akan ikut campur. Tapi kalau kita melawan, hukum jual belinya ada. Allah tidak akan pernah ikut campur. Dan karena kan kita melawan, hukum jual belinya ada. Gitu. Jadi sabar, ridho, menerima semuanya. Perbanyak istighfar Kang ya. Nah, istighfar, sholawat. Sholawat apa? Sholawat yang kita bisa aja. Yuk kita sama-sama sholawat ya sahabat-sahabat semua. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan tadfa'u biha anatana wa ta'una yaman amruhu ida arada say'an ayagula lahu kun fayakun. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan tadfa'u biha anatana wa ta'una yaman amruhu ida roda sayyan ayagula lahu kun fayakun. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bentar ya, ini ada saudara kita dari Malaysia minta ditanganin juga nih pengobatan. Oke. Gimana tadi nih, mohon maaf tadi saya ada saudara yang dari Malaysia minta ditanganin juga, ada yang anggota keluarga yang sakit. Karena ilmu Allah itu tidak ada yang nggak mungkin, dan ilmu Allah itu tanpa batas. Jadi kita mendoakan ketika ada orang meminta doa, gitu. Jadi ya insya Allah kita doakan aja. Dan jenengan nanti tetap berprasangka baik aja ya. Jangan pernah ada sedikit seujon kepada siapapun. Karena kan Allah itu sudah menerangkan di hadis itu, aku bersangka prasangka hambaku. Jadi ketika kita berprasangka baik, insya Allah baik juga. Maupun orang niat jahat kepada kita, kita akan baik. Tapi ketika kita berprasangkanya nggak baik, seujon, nanti ya seperti itu. Ada orang niat baik datang ke kita, misalkan contoh pagi-pagi ada orang niat baik kepada kita, mau nganterin rezeki untuk kita. Tapi karena kita seujon ini kan, seujon negatif pikiran kita. Nah, ini mau ngapain sih orang ini pagi-pagi udah datang, iya kan? Padahal orang ini mau nganterin rezeki ke kita, gitu. Karena setiap tamu itu membawa rezeki masing-masing, gitu. Setiap orang itu membawa rezekinya masing-masing, dan ketika ada tamu, muliakanlah tamu. Ketika kita memuliakan tamu, insya Allah rezeki kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapapun itu, jangankan manusia, anjing sekalipun datang ke tempat kita, ke sini minta makan, kita kasih makan. Jadi kasarannya seperti itu, gitu kan, kita berbicara kasarnya. Makanya
kita itu jangan pernah berprasangka nggak baik kepada siapapun, kepada hewan sekalipun harus berprasangka buruk aja Kang ya. Nggak boleh seperti itu. Ini edukasi untuk kita ya. Ya mohon maaf kalau misalkan saya ada salah ucapan ya, karena kalau misalkan ada salah ucapan ya untuk panjenengan, untuk sahabat-sahabat juga yang nonton, misalkan ada, wah ini salah nih Kang, nah itu. Jadi saya mohon maaf ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya ketika ada ucapan saya yang salah. Yang salah-salahnya itu datang dari saya pribadi. Karena apa? Saya ini tempatnya salah dan dosa. Yang benar-benarnya itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Oke, mana ini lama yang suruh bawa ini? Ini seperti itu ya. Jadi alhamdulillah. Oh iya, lama banget. Ini ngambil airnya di Danau 7 Bidadari kayaknya. Sama kayak minyak kita yang punya. Ada minyak 7 Bidadari. Ini stok ini sedikit lagi nih. Ada mungkin sekitar 200 botol lagi nih stoknya. Dari 500 botol nih. Alhamdulillah. Tapi kita lagi promo, Pak. Lagi promo, jadi jualannya lagi jualan sedekah. Agar apa? Agar orang itu yang merasakan media-media dari kita itu dikabul hajatnya. Amin. Kabul hajatnya sama Allah, agar orang itu lancar usahanya. Terus ketika mempunyai hajat yang belum Allah kabulkan, dikabul hajatnya. Gitu. Ya, ketika udah mendapati semua itu kan nanti enak ke sayanya juga, enak punya kesan dan ini kebanggaan tersendiri gitu kan. Jadi alhamdulillah ketika ada orang yang udah ini. Nah ini saya ada garam ya. Ini garam ruqyah untuk panjenengan juga monggo. Ini untuk garam ruqyah ya. Jadi ketika ada anggota keluarga kita sakit atau kita sakit, yang seperti kita mempunyai hati was-was, rezeki terasa seret, berpikir selalu negatif, terus sering sakit-sakitan, mendapat ketenangan. Istri saya pun ini lagi sakit. Nah, pakai yang mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin. Pakai garam ini. Lantarannya dari Akang gitu ya. Atas izinnya Allah. Jadi Allah mengizinkan gitu. Nah, ini ada daun bidara. Daun bidara ini sangat bagus sekali. Daun bidara ini khasiat ininya tuh. Karena itu, di dalam kandungan caranya dimandiin atau diusap aja gitu. Kalau untuk sekarang ini diusap aja, nanti kalau untuk jenengan di rumah itu dimandiin ya, agar apa, sekujur tubuhnya itu kena basah ini air garamnya sama daun bidara ini. Karena kan insya Allah aura-aura negatifnya itu hilang. Terus nanti ya penyakitnya itu hilang. Semuanya atas izinnya Allah. Kita ini hanya manusia yang bisa berdoa. Karena diterima, dikabul dan nggak dikabulnya kita pasrahkan aja. Yang penting kan kita yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Mulai dengan yang jenengan aja nggak apa-apa. Nanti dari muka dulu. Dari muka dulu terus dari muka, tangan, nanti itunya kakinya. Karena ini saya bukan mahramnya ya, jadi mahramnya ini. Ini kan nanti kalau Baralap udah sembuh gimana nih? Insyaallah. Takutnya dia nyerang lagi sama Akang nih. Enggak, insyaallah. Nanti ini sekalian melunturkan ilmu-ilmunya. Oh gitu. Itu terus si Aki ininya? Ini nanti ini suruh ini aja. Tobat atau mau kita bawa aja ke sana gua Kalong atau gimana Kang? Enggak, nanti biar nanganin istrinya dulu aja. Nah, langsung dilempar gitu tuh, sut gitu tuh.
Nah gitu. Nah gitu. Ini kelihatan gak kejut-kejutnya kan, masih kelihatan kan? Tinggal sebelah ya kejut-kejut. Nanti diminumin lagi madunya tuh. Diminumin lagi madu ininya. Tuh. Ini kelihatannya sapinya benar-benar mau tobat ini. Iya. Insya Allah. Nanti jenengan juga cuci muka pakai itu. Jadi biar kena juga. Ini tanganin istrinya dulu aja sekarang mah gampang jenengannya. Yang sakit aja fokus kita. Ini Ustaz, kayak sadar gimana? Ya, ini minumin ini. Madunya nih. Madu ya? Oke, itu para sahabat semuanya nih ya alhamdulillah lah. Bismillah. Dengan beliau mengakui semua kesalahan-kesalahannya ya alhamdulillah. Kita harus berprasangka baik aja. Nah itu awas belepotan tuh. Gituin. Ini air. Nah, ini air ini. Nih. Berhenti. Alhamdulillah. Amin. Berhenti ya. Tadi kojot-kojot ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sekarang jenengan minum. Jenengan juga. Ini ininya nih madunya. Madunya minum. Madunya minum 1 sendok, terus minum itu. Nah, biar luntur ilmunya. Ilmu-ilmu yang dipelajari yang dulu-dulunya. Ikhlas ya, ilmunya luntur ya. Ikhlas. Bener ya? Iya, ikhlas. Bismillah. 3 kali. Enak tuh, mantap. Nanti nih bawa nih apa-apa untuk mandi. Nah, tuh minum air itunya. Terus nanti cuci mukanya jenengan juga tuh pakai air itu. Alhamdulillah. Nah, nanti ini untuk mandi di rumah. Papa. Nah, gitu. Alhamdulillah ya untuk sahabat-sahabat semua. Jadi saya itu sangat terharu sekali ketika ada orang yang dulu ya melakukan hal-hal gak baik, terus sekarang ini mau melakukan hal yang baik, terus mau kembali memperbaiki dirinya. Alhamdulillah itu suatu hidayah dari Allah. Karena hidayah itu bukan ditunggu tapi dijemput. Bagaimana kita cara menjemputnya gitu. Dan alhamdulillah lah panjenengan sekarang sama istri ya sudah. Istri saya Kang udah sembuh. Tangannya juga udah sembuh ini. Belum, ini masih ada tahapan-tahapannya. Iya. Ini kan belum sadar. Nanti kita nunggu sadarnya aja dulu. Iya. Insya Allah nanti sadar. Yang penting jenengan ikhlas dan ridho aja bantu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sama Akang. Dan saya juga minta maaf atas kesalahan saya waktu itu. Ya, jenengan jangan pernah berterima kasih kepada saya, tapi berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Dan jenengan jangan minta maaf kepada saya, minta maaflah kepada Allah. Iya kan. Gitu. Karena kan ya kalau saya sih sebagai manusia, insya Allah ketika ada orang melakukan apapun kepada saya selalu meminta kepada Allah. Dan orang tersebut itu disadarkan, dan saya langsung ya memaafkan orang tersebut, insya Allah. Jadi sebelum orang tersebut meminta maaf kepada saya, insya Allah saya sudah memaafkan. Karena gini, ya insya Allah. Karena gini, kita ini kalau mengaku umatnya Rasulullah, ya kan Rasulullah ini kan panutan kita. Nah, kalau kita mengaku umatnya, kita mengambil akhlaknya. Kalau tidak bisa banyak, paling tidak sedikit aja kita ambil. Akhlaknya beliau ini sangat mulia. Nah, bagaimana kita mengambilnya? Kesabarannya, semuanya. Jadi kita itu kalau belum bisa banyak, sedikit aja.
ingatkan waktu dulu dikala beliau sering mendapatkan fitnahan, cacian, bahkan beliau ini dilempar sama kotoran. Nah, orang yang melempar kotoran tersebut kepada beliau ini seorang yang beliau sering kasihi, dan bahkan ketika orang tersebut meninggal, beliau yang paling dulu untuk merawatnya. Itu Kang ya. Ya. Padahal dulu orang tersebut tuh jolim banget kepada beliau. Terus ada lagi ketika beliau mau berangkat ke masjid setiap subuh itu, mau berangkat ke masjid setiap subuh. Sebelum berangkat itu beliau itu mendapatkan cacian, hinaan, makian, bahkan sampai diludah. Tapi ketika beliau pulang dari masjidnya, beliau itu menyuapi orang tersebut, karena orang tersebut itu seseorang yang buta, ya lah, mohon maaf, tidak melihat, ya. Tapi bisa merasakan gitu. Nah, beliau itu disuapi dengan kasih sayang, dengan penuh kelembutan. Terus seperti itu, dan pada akhirnya Rasulullah itu meninggal. Digantikanlah oleh sahabat. Seperti itu, sahabatnya Rasulullah itu menggantikan beliau tuh ketika semasa perjalanannya beliau kayak gitu. Nah, sahabat itu sama dicaci, dimaki, diludahi. Pulang dari masjid mau menyuapi seorang orang tersebut itu, dan orang tersebut itu merasakan beda. Kamu ini siapa? Kamu ini bukan orang yang biasa menyuapi saya. Dan sahabat itu langsung menjawab, saya ini sahabatnya orang yang biasa nyuapin kamu. Bahkan orang yang biasa menyuapin kamu, penuh kelembutan dan kasih sayang kepada kamu, orangnya tersebut itu sudah meninggal, kata seperti itu. Kamu tahu nggak, orang yang sering baik sama kamu, sering menyuapi kamu, dan sering melakukan hal-hal yang baik kepada kamu, orang itu orang yang sering kamu caci, orang yang sering kamu hina, orang yang sering kamu ludahi kalau beliau sedang berangkat ke masjid. Di situ orang tersebut itu langsung nangis sejadi-jadinya, langsung meminta maaf, meminta ampun kepada Allah, dan beliau itu langsung taubatan nasuha. Masih ada katanya orang yang saya hina, yang saya caci, yang saya maki, yang saya ludahi, tapi ketika beliau pulang ke masjid, beliau itu selalu mengasih makan kepada saya dengan penuh kelembutan, penuh kasih sayang, yang mohon ampun saya. Jadi gitu, kita ini mengambil sedikit aja. Gitu ya. Jadi hidup, yang namanya hidup. Kita ini kan dia lahirkan ke dunia ini untuk beribadah. Bukan untuk melihat kejelekan atau keburukan orang lain. Kan gini loh, man arafa nafsahu wa man arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal kepada dirinya, tentu dia akan kenal kepada Tuhannya. Bagaimana kita kenal kepada Tuhan kita, diri kita sendiri aja belum tahu. Ya kan? Yang kebanyakan kita ini melihat atau mengenal dosa-dosa orang. Orang nggak sholat kita tahu, orang nggak zakat kita tahu, orang maksiat kita tahu. Padahal Allah sudah menjelaskan kita itu bukan mau mencari kesalahan atau keinian orang lain, kita itu untuk beribadah. Kalau kita hanya sering mencari kesalahan orang lain, pengen tahu kesalahan orang lain, kapan kita di SK-an sama Allah? Karena Allah sudah ada malaikatnya yang mencatat amal baik orang tersebut. Tugas kita apa? Memperbaiki diri aja, ibadah. Gak usah ngeliat-liat kesalahan orang lain, gak usah melihat dosa orang lain. Dosa diri kita aja lihat, kesalahan diri kita aja lihat. Gitu ya. Ya seperti itu. Ya, untuk para sahabat semuanya, ya ini kita sambil nunggu beliau. Ya ini kita ada ya masukan-masukan sedikit lah, mudah-mudahan bermanfaat. Ya kalau bisa tontonan ini menjadi tuntunan, ambil. Kalau tidak bisa tontonan ini menjadi tuntunan, ya anggaplah untuk menjadi hiburan. Kalau tidak bisa untuk menjadi hiburan, tinggalkan. Jangan pernah sesekali kita mengotori pikiran kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan kita dengan pikiran-pikiran yang kotor,
penglihatan yang kotor, pendengaran yang kotor, perkataan yang kotor, dan tulisan-tulisan yang kotor-kotor. Karena apa? Semuanya akan berbalik kepada diri kita. Ya, ketika kita berpikir kotor atau jelek, ya kan, nanti kejelekan aja yang ada di diri kita tuh. Terus-terusan. Iya, kan seperti itu. Iya. Itu udah pasti gitu. Kayak gitu. Jadi ya kayak gitulah ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya pribadi ya. Karena ya semuanya yang tadi saya bilang, semuanya yang salah-salahnya itu datang dari saya. Karena apa? Saya ini tempatnya salah dan dosa. Kebenaran dan kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saran saya untuk jenengan perbaiki sholat, perbanyak sholawat ya, dan tetap terus istiqomah. Jangan pernah kita goyang lagi. Kuatkan tauhid kita, keyakinan kita kepada Allah. Ya. Adapun yang seperti ini hanya media, suatu sarana, gitu ya, suatu sarana. Selebihnya kita pasrahkan kepada Allah. Insya Allah tuh udah mulai. Alhamdulillah. Alhamdulillah nih kan. Alhamdulillah ya. Udah mulai bangun dan baik. Udah, ini kita tutup dulu, takutnya direkod beliau malu atau bagaimana ya, kita jaga privasi juga. Ya, takutnya beliau ini malu nantinya karena kan kita lagi direkod nih. Ini nggak apa-apa ya saya tayangin. Nggak apa-apa, Kang. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ikhlas ridho. Ya. Saya izin dulu sama jenengan. Karena ini kan suatu bentuk dokumentasi untuk saya. Andi ikhlas ridho, Kang. Ikhlas. Terus ya tadi ada kata-kata jenengan mantan dukun santet kayak gitu, saya mohon maaf ya. Jadi karena ya bukan dalam arti saya memojokkan jenengan atau apa, enggak. Saya di sini hanya untuk mengedukasi aja. Jadi sendana minta maaf Kang deh. Ambil terus ngerepotkeun. Siap. Insya Allah nggak ada yang direpotin. Ketika saya bisa, ketika saya mampu, insya Allah kita saya jalan. Alhamdulillah. Sadar, alhamdulillah. Udah. Nah, untuk para sahabat semuanya nih alhamdulillah udah sadar ya, istrinya beliau ini. Jadi perjumpaan kita sudahi aja dulu ya. Nanti saya mau bincang-bincang dulu di luar ini, takutnya nggak boleh direkod ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.